Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara dan memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan sukacita. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu, Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup. Kiranya kasih dan kuasa Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 33 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 20 yang berkata demikian. Sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut mensyukuri karena Tuhan Allah yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang mengingkari setiap janjinya. Dia tidak pernah kesulitan, bahkan tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji yang pernah diucapkannya. Ketika Tuhan Allah berjanji kepada Abraham, menjanjikan untuk membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, hal itu benar-benar dipenuhi dan diwujudkan oleh Tuhan. Meskipun Abraham sampai pada usia tua belum mempunyai keturunan, tetapi karena Tuhan telah berjanji akan membuat keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar, maka pada usia tua Abraham, ternyata Sarai istrinya mengandung dan melahirkan Ishak, sehingga digenapilah janjinya kepada Abraham, karena keturunan Abraham benar menjadi bangsa yang besar. Demikian juga ketika Allah menjanjikan akan datang juru selamat, itu pun benar dikabulkan oleh Tuhan Allah dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Melihat kenyataan bahwa Tuhan setia kepada janjinya pada masa lalu, membuat kita juga harus menjadi percaya kepada apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Saat Ia berkata, "Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Maka Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada orang yang datang kepadanya.
Ketika Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah jalan keselamatan, maka setiap orang yang datang kepadanya pasti akan memperoleh keselamatan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus bahkan telah menegaskan hal ini. Di dalam Tuhan Yesus hanya ada ya. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus pasti menepati semua yang telah dijanjikannya, menepati semua yang telah diucapkannya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah masih ada lagi keraguan bagi saudara tentang janji Tuhan yang telah dijanjikannya kepada saudara? Atau apakah Anda yakin semua itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara? Jemaat Tuhan, janganlah sekalipun saudara bimbang kepada penggenapan janji Tuhan kepada saudara. Sebab apa yang sudah dinyatakan, apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, semuanya itu pasti digenapinya di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan adalah kepastian yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun dan tidak akan bisa dibatalkan oleh kuasa apapun. Janji berkat dan janji keselamatan kekal yang telah dijanjikan Allah kepada kita, itu pun pasti akan diwujudkan oleh Allah apabila kita menaruh setia dan tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Kemudian firman Tuhan juga mengatakan, "Imanmu yang menyelamatkan engkau." Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulian yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami beroleh selamat hingga hari ini. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih atas sapaan-Mu kepada kami saat ini. Engkau telah menyatakan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia kepada janji-Mu kepada kami. Demikianlah Tuhan telah nyatakan kepada kami bahwa setiap janji yang Engkau sampaikan kelak akan Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya dan tetap berpengharapan kepada setiap janji-Mu kepada kami, agar kami tetap bersuka cita berpengharapan terhadap setiap janji berkat dan janji keselamatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu atas penderitaan saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini. Kami mohon jamahan Tuhan atas mereka. Jamahlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka dari segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka saat ini. Ya Bapa, kami juga memohon pertolongan Tuhan atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tolonglah dan selamatkanlah kami ya Tuhan. Pulihkanlah hidup kami. Selamatkanlah kami. Ya Tuhan, lindungilah kami dalam melakukan segala pekerjaan dalam satu hari ini. Berikanlah kekuatan kepada kami dan berkatilah Tuhan segala apa yang kami kerjakan hari ini. Terpujilah Engkau di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuduskanlah kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.